Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Hamdatan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nakrauha biniyatin Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abad wa umum arwah muslimin wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisin wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyam ba'na bi ulumihim fid darain kama naqra'uha idan bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina la hadhihi al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, ngurus serta jamaah majlis ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa yang berkah ini tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Januari 2024. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti melanjutkan pengajian tafsir. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah. Mautal qulub artinya matinya hati. Mati hati. Jadi orang yang masih hidup mati hatinya sudah apa nih? Mati. Jadi lebih dahulu mati hati daripada mati dirinya. Ini yang akan disebut oleh Allah melalui firman-firman-Nya dalam surat Al-An'am. Wa qad tanawalat suratu aqaidil musyrikin. Wa qad tanawalatis surah, di antara yang dikandung ya oleh surat Al-An'am ini diantaranya adalah kepercayaan aqaid, akidah percayaan orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah. Wa'ada tihim al-munkarata, samping menyebut tentang keimanan mereka yang tidak benar dan adat-adat, menyebut juga adat-adat mereka yang mungkaroh, adat-adat mereka yang diingkari, artinya nggak benar juga ini. Karena mereka menyembah itu kan mengikuti adat tradisi nenek moyang, padahal itu adat yang sesat diikuti. Alati kanu alaiha fil jahiliyah, adat-adat mereka yang buruk yang ada memang sejak zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Wa azalat tilka syubah. Nah kemudian surat yang mulia ini azalat tilka syubah, menghilangkan. Jadi di samping menyebut keimanan mereka yang tidak benar, adat mereka yang buruk, maka surat ini berusaha menghilangkan tilka syubah.
subhat-subhat, apa tuh, kesamaran-kesamaran yang kanat alikotan piazani, yang memang masih ada di dalam hati mereka, para orang musyrik, supaya ninggalin tuh adat-adat yang jelek dan akidah-akidah yang tidak benar. Warasamat lahum at-tariqal amsala. Nah, kemudian surat ini, ayat ini setelah berusaha menghilangkan semua itu, kemudian rasamat, ayat ini membuat mereka, bikinin mereka jalan. Ini bukan hanya sekedar dihilangkan, kemudian ditunjuki jalan lah, ditunjuki jalan yang benar. Wa ibadatil wahidil ahad, yang benar adalah menyembah hanya kepada Allah tuh, yang Maha Esa. Ya, setelah dihilangkan dikasih petunjuk, ya ini yang benar. Wa qad dzakara ta'ala fil ayatis sabiqah, karena sebelum ayat ini, ayat yang terdahulu, Allah menyebut tentang i'radul musyrikin anil Quran. Mereka orang-orang musyrik itu diajak oleh Quran, mereka enggak mau gitu, mereka berpaling. Wa anil huda, dan mereka pula diajak, ya, diajak, ditunjuki jalan yang benar, namun mereka juga tidak mau nerima. Wa anil huda allazi jahum bihin nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjuk yang dibawa oleh Nabi, mereka pun enggak terima. Nah, di sini ayat itu yang telah lalu. Nah, di sini ayat ini menyebut apa sebab gitu, apa sebab Quran ini yang harus diikuti, dan apa sebab adat dan tradisi akidah mereka yang sesat harus ditinggalkan gitu. Kenapa yang harus tinggalin? Kenapa yang harus diikuti Al-Quran gitu. Nah, inilah sebabnya. Wa dzakarahuna, di sini sebab ayat ini menyebut tentang sebab mereka i'rad, berpaling. Wa huwa, nah inilah sebabnya. Kenapa mesti ngikutin Quran dan ninggalin semua itu yang enggak benar gitu. Sababnya adalah annal Qur'ana nurun wa syifa. Quran itu nur. Quran itu adalah nurun wa syifaun. Nur kan cahaya yang bisa menerangkan jalan menuju surga, ya. Syifa, Quran itu adalah penyembuh. Jadi kalau nur penerang dari kegelapan, kalau penyembuh dari penyakit. Jadi mereka itu seakan-akan sakit itu, nyembah berhala, disembuhin nama Quran. Yahtadi bihil mu'minun. Nah, dengan Quran itulah orang-orang yang beriman mengikuti petunjuknya. Yang beriman mengikuti petunjuk Al-Quran. Adapun al-kafirun, nah mereka nih yang diajak masih juga kagak mau, ya, kafir, ya. Fahum bimanzilatil mauta. Ini yang tadi judulnya kan mautal qulub. Ya. Nah, mereka itu yang diajak kagak mau juga, padahal ya sudah terbukti kebenaran yang diajak oleh Islam. Maka mereka itu orang kafir seakan-akan mauta, ya. Mati hatinya walaupun orangnya masih hidup. Nah, seperti apa mereka hidup? Seperti orang mati. Seperti apanya? Seperti orang mati udah kagak denger. Nah, dia juga nggak denger gitu, walaupun jasadnya masih hidup. Maksudnya nggak denger bukannya telinganya nggak denger, dia denger tapi ya nggak apa nih, la yastajibun. Nah, itu seakan-akan budak mendengar tapi tidak menjawab, ya, tidak merespon. Nah gitu. Wa fi hadza yaqulul Qur'anul mubinu. Nah, dalam hal inilah Al-Qur'anul mubin melalui ayat suratul An'am ini berfirman, innama yastajibul ladzina yasma'un. Nah, hanya saja yang bisa menjawab, yang bisa merespon, yang bisa apa? Memenuhi ajakan Islam, ajakan Quran, siapa itu? Yang mau dengar. Maksudnya dengar kemudian dilanjut.
didengar kemudian dilanjut dengan beriman. Artinya orang yang berimanlah yang mau apa tuh? Yang mau mengikuti petunjuk Al-Qur'an, diajak mau mereka itu. Tetapi mereka yang tidak mau beriman, mau seakan-akan mereka mati. Ya ba'asuhumullah. Nah, nanti di hari kiamat Allah akan bangkit. Ya ba'asuhumullah. Baik yang beriman, yang mau mengikuti ajakan atau yang tidak mau, seluruhnya itu nanti akan dibangkit. Nanti dibangkit setelah kita ini semua ya akan kembali ke asal kita tanah. Nanti serentak kita akan dibangunin oleh Allah. Semua. Summa ilaihi yurja'un. Dan kemudian hanya kepadanya lah mereka, maksudnya mereka itu baik yang beriman, yang kafir, semuanya akan kembali hanya kepada Allah, bukan kepada lainnya. Nah, ini kata-kata hanya kepada Allah lah. Semua kita ini, mereka kita sama aja. Hanya kepada Allah lah semua kita, semua mereka akan kembali. Nah, ini kata-kata ini bisa jadi ya kabar berita gembira bagi mereka yang beriman, dan sebaliknya kata-kata ilaihi yurja'un kabar berita yang menakutkan bagi mereka yang tidak mau beriman. Ya, tuh hanya kepadanya kamu kembali. Jadi baik yang beriman yang kafir semuanya kembalinya kepada Allah. Nah, yang namanya orang pulang, orang kembali ya, pasti kan apa? Tuan rumahnya Allah. Sikapnya ada dua ya. Sikapnya ada dua ketika menerima apa? Menerima kembalinya hamba-hambanya ya. Yang pertama adalah hamba Allah Ta'ala menerima kedatangan hambanya dengan senang hati. Yang namanya orang pulang ke rumah itu diterima di rumah dengan senang hati ya. Siapa itu yang Allah sambut kedatangannya dengan senang hati? Nah, mereka yang di dunia itu beriman tadi itu diajak oleh Quran mau. Nah, mereka lah yang diterima oleh Allah kepulangan mereka ya dengan gembira. Allah masukkan ke dalam surganya. Sebaliknya, hambanya yang tidak beriman sama juga kembalinya sama Allah juga. Cuman sikapnya Allah menerima mereka yang tidak beriman berbeda dong. Masih sama ya. Berbeda dong ya. Nah, kalau ini diapa ini? Diterima bukannya dengan senang hati, diterimanya dengan murkanya Allah. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Nah, karena nggak ada tempat kembali hanya kepada Allah. Itu jadi Allah nerimanya ada dua hal keadaan. Bisa jadi hal keadaannya senang hati, bisa jadi hal keadaannya murka. Ada orang tua, ya, orang tua punya anak. Ada laporan dari masyarakat kepada orang tua tersebut. Anak ente di luar rumah nakalnya bukan main. Kalau orang yang nakal kelewatan namanya bangor. Anak ente di luar rumah bangor banget. Kata orang tuanya biarin ntar kalau dipulang. Emang kalau dia mau pulang mau kemana emang? Emang tuh anak udah punya rumah. Pasti pulangnya kemana? Ke rumah. Awas ntar kalau dipulang. Kan gitu. Nah, berarti kalau awas ini kan bukannya diterima dengan senang hati. Awas ntar dia pulang. Masya Allah. Kira-kira disediain apa itu? Tapi bagi anak yang benar, masyarakat lapor, anak ente di luar rumah, Masya Allah, rajinnya bukan main ya. Rajin ngaji, rajin sholat berjamaah. Sama juga bapaknya mengatakan ntar kalau dipulang ya, ntar kalau dipulang ya. Disediain apa? Kan beda anak yang pertama, yang kedua. Nah, itulah ya, seperti itulah nanti Allah menerima kedatangan hambanya
Kalau yang beriman yang mau diajak diterima dengan senang hati. Nah, bagi mereka yang tidak mau beriman, Masya Allah, ya Allah murka. Itulah arti daripada summa ilaihi yurja'un. Wala yuradu bil mauta fil ayah allazina faraku hadil hayata. Bukanlah yang dimaksud dengan mati pada ayat ini mereka yang rohnya berpisah dari jasadnya. Kan kita anggap, kita hitung, kita pandang kalau orang mati orang yang sudah tidak bergerak. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud mereka itu diajak kagak mau, mati itu mati hati. Ya. Kalau hati udah mati kan susah, udah diajak bagaimana ya nggak akan. Diajak yang benar gitu, diajak yang benar udah nggak mau dah. Nah, itu orang yang mati hati. Innama yuradu bihim mautal qulub, yang dimaksud adalah mati hati. Jadi yang mati hatinya, yang tidak mau merespon kebenaran. Alladzina la yantafi'una bil ayatil bayyinat. Mereka yang tidak mau memanfaatkan ayat-ayat yang jelas, ya, yang ngajak mereka benar. La yastafiduna mimman haulahu minal izati wal ibar. Mereka tidak ngambil faedah, ya, daripada ayat-ayat yang al-izat, ya. Al-izat artinya nasihat-nasihat. Wal ibar ibroh ngambil. Kan di Quran ada yang ayat yang langsung ngajak, ada ayat-ayat yang tidak langsung ngajak. Kalau yang tidak langsung ngajak melalui kisah-kisah umat-umat terdahulu. Nah, bagaimana mereka itu akibat mereka tidak mau mengikuti, ya, petunjuk Allah melalui nabi-nabi dan rasul terdahulu. Apa akibatnya itu? Fir'aun ditenggelamin gitulah, ya, dan lain-lain. Nah ini ayat-ayat kisah-kisah ini ngajak mereka tidak secara langsung, jangan sampai kamu kayak model Fir'aun begitu, ya. Jangan sampai seperti Korun, kan gitu. Nah, mereka di samping tidak mau, ya, memenuhi ajakan, mereka juga tidak mau mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Oleh karena itu pantas mereka dikatakan kal mauta. Wa in kanu yamsuna ala wajil ardi, walaupun dia itu masih bisa jalan, walaupun masih bisa jalan ke sono ke sini di muka bumi, karena nggak mau ngambil pelajaran, nggak mau ngambil nasihat, tidak mau diajak yang benar, bagaikan apaan? Orang mati. Bahkan lebih buruk daripada binatang. Kali binatang malah disuruh mau, kan binatang disuruh mau, ya, ya gitu. Orang naik kuda, naik apa, ditarik, apanya ditarik, tali pelananya ditarik ke kanan, dia mau ke kanan, ya, tidak ke kiri, mau, ya. Pagi-pagi dibukain kandangnya, suruh makan, mau. Burung ditepokinnya ngerti. Burung, bukan burung yang ini. Kalau burung yang dinikmati suaranya sih nggak dilepas itu deh. Menikmati suaranya kan gitu. Orang punya burung apa? Burung dara dulu namanya. Ya, dilepas, tepokin. Ya. Pergi. Tepokin, pulang. Nah. Ayam ngerti disediain kandang dia, oh, udah sore. Sediain kandang, dia pulang diri itu ayam. Ya. Ini lebih sesat dari binatang ini. Kalau orang diajak kagak mau, kalau binatang aja mau, nurut. Masya Allah. Masuk anjing disuruh mau. Itu kan berarti lebih sesat dari apa itu? Dari binatang. Walaupun mereka berjalan di muka bumi, namun mereka itu kal bahaim. Bukan seperti ini, lebih buruk dari binatang. As-sarihah, arti sarihah yang hidup. Wa in kanu yasma'un wa yubsirun, walaupun mereka mendengar, telinganya
mendengar, matanya melihat. Wa qad ja'alahum ta'ala fi adadil mauta. Allah jadiin mereka tergolong, terbilang dari orang-orang yang mati. Allazina la yasma'un wa la yubsirun. Mereka seakan-akan enggak mendengar suara, la yaqiluna du'aan, tidak memahami ajakan. Kan mati begitu, yang enggak punya nyawa. La yafhamuna qaulan, diajak enggak paham. Ikanu la yatadabbaruna hujajallah. Kenapa mereka diponis mati? Karena mereka tidak memikirkan, merespon hujajallah. Arti hujajallah, hujah-hujah Allah, bukti-bukti kebenaran Allah dan Rasulnya. Wala ya'tabiruna bi ayati, dan tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah. Lantaran itulah mereka dikatakan hati mereka itu apa tadi? Mati. Nah, udah begitu ada lagi nih ta'annud. Ta'annutul musyrikina fi talabihim lil mu'jizat. Ta'annud artinya keras hati. Keras hati. Kalau yang tadi mati, ini keras lagi orang musyrik, fi talabihimul mu'jizat. Mereka talabihim lil mu'jizat. Mereka minta mukjizat. Jadi tidak mau beriman kepada Rasul yang bersangkutan. Kan Rasul banyak. Minta mukjizat, Minta mukjizat, bukti-bukti, Jadi mukjizat ini kan namanya sebagai tanda. Sebagai tanda bukti kalau dia memang benar-benar Rasul. Mereka itu tahu mukjizat. Apa itu mukjizat? Sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Itu namanya mukjizat. Ini sebagai tanda dan bukti kalau dia benar Nabi dan Rasul, ada mukjizatnya. Nah, berarti mereka minta, berarti mereka udah tahu. Gitu. Kenapa tahu? Karena mereka sudah membaca atau mengetahui umat-umat dulu gitu. Kan umat dulu gitu. Mukjizat sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Soleh, Nabi semua ada mukjizat. Demikian juga orang-orang musyrik pada waktu zaman Nabi, ketika Nabi Muhammad perintah mereka beriman, mereka mengatakan mukjizat. Coba kalau kita bilang minta itu kan coba ente ini bisa nggak ente? Coba. Minta ini. Sumatana walatil ayatul karimah maudu'a ta'annutil musyrikin. Kemudian ayat berikut mengandung menyebut tentang keras hatinya mereka orang musyrik. Mereka walaupun apa? Bukti kan, bukti Nabi dan Rasul bukan hanya mukjizat doang. Bukti yang banyak, yang lain banyak, tapi masih menuntut, masih minta juga itu. Fi talabihim min Rasulillah mu'jizatan tadullu ala sidqih. Mereka masih saja nuntut mukjizat pada Nabi, yang menunjukkan atas kebenarannya. Begitu. Padahal mukjizat yang ada yang belum mereka minta semua udah ada, tapi masih minta aja. Nah, mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Al-Quranul Karim, nggak pakai minta-minta. Ini bukti mukjizat. Kenapa Quran dijadikan mukjizat? Karena Quran turun di kalangan mereka yang saat itu sedang mahir-mahirnya berbahasa Arab gitu. Tahu mahir-mahir. Bukan mahirnya penyanyi itu yang dari Malaysia namanya Maher. Nah, Mahir kan? Mahir aja sedang tren-trennya, sedang viral-viralnya. Nah, mereka itu berbahasa Arab yang indah-indah, sehingga pada waktu itu ada
pameran tahunan, namanya suku ukab, apa yang dipertontonkan, yaitu tentang karya-karya tulis ya, yang indah-indah berupa syair-syair tiap tahun. Dari ada sayembara, perlombaan siapa yang menang paling indah nanti dipiralkan. Kalau sekarang kan dipiralkan gampang dipiralkan. Ya, disentuh-sentuh aja bisa dipiralkan. Hanya beberapa saat aja semua orang dapat tahu. Sekarang, kalau dulu gimana cara memiralkan? Ya, yang menang itu digantung di Ka'bah. Ya, kan Ka'bah ada kelambunya. Kalau nggak ada kelambunya, gantungnya ditempel, ya kan? Kalau ada kelambunya pakai peniti, ya gitu, digantung. Kenapa viralnya di sini? Nah, karena Ka'bah itu dikunjungi oleh umat seluruh dunia. Jadi yang namanya haji umrah dari dulu udah ada. Nah, jadi digantung di Ka'bah, semua orang pada tahu yang hebat dia itu. Dipiralkan. Nah, itu. Jadi umat waktu itu sedang mahir-mahirnya berbahasa Arab. Nah, makanya Allah turunin mukjizat terbesar Al-Qur'an. Karena yang tahu Quran itu luar biasa, siapa yang tahu? Yang mahir berbahasa Arab. Nah, kalau ente bahasa Arab aja nggak tahu, arti kolamun aja, apaan nih kolamun nggak tahu. Nah, bagaimana ente mau mengetahui kehebatan Al-Quran? Jadi yang tahu hebat itu siapa yang tahu? Yang tahu ilmunya. Itu seperti mukjizatnya Allah berikan kepada mukjizat Nabi Musa. Ya, ngelempar tongkat jadi ular. Ya. Nah, bagi yang tahu hebat kan siapa yang tahu hebat? Orang yang menekuni bidang kesihiran gitu lah. Orang yang menekuni bidang kesihiran. Bidang kesihiran apa? Ilmu sihir. Mereka lah yang tahu betapa hebatnya mukjizat Nabi Musa. Nah, bagi orang yang tidak tahu ilmu sihir, paling berkesimak gitu, bukan berkesimak apa berkesimak. Nah, paling kaget. Tongkat dilempar jadi ular, paling gitu doang. Nah, kalau hanya kaget lempar tongkat jadi ular, banyak yang bisa tiru, tukang sihir bisa. Gitu kan? Makanya Nabi Musa suruh mereka duluan, keluarin kemampuanmu. Nah, gitu kan. Kata Nabi Musa, keluarin kemampuanmu. Mereka ngambil tambang, mereka ngambil tali, kemudian dilempar. Jadi apaan? Nah, barulah Nabi Musa ngelempar tongkat jadi ular. Hanya kalau orang yang tidak punya ilmu, ya sama aja kan. Sama seperti tukang sihir ngelempar tambang tali jadi ular, demikian juga apa tadi? Tongkat. Nah, bagi yang tahu ilmu sihir, hebat Musa. Kenapa? Ularnya Musa itu nelen ularnya tukang. Nah, itu. Nah, kalau kita kan belum tahu ilmu ya ditelan, namanya ditelan. Nah, kalau orang yang tahu ilmu sihir mengatakan ini hebat. Karena kalau sihir nggak mungkin nelen apa ya? Nah, yang tahu ini sihir nggak mungkin nelen sihir, siapa yang tahu tuh? Bang sihir. Nah, kalau kita yang tidak tahu tentang ilmu pesihiran, paling kita hanya terkejut aja udah. Ya. Makanya yang paling dulu beriman siapa tuh? Tukang sihir yang mengakui kehebatan Musa. Ini bukan sihir ini, karena sihir nggak mungkin nelen sihir. Makanya kalau ente mau santet menaten Nyaho nggak bisa. Kadang ada orang bilang, buat apa kita perang sama Yahudi, santetin aja dia, nggak mempan. Kenapa? Nah kan sihir setan. Nah, ente pakai setan, masa setan mau nyakitin setan? Nggak mungkin. Nah, jadi sihir nggak akan bisa nelen sihir. Ya. Dulu ada namanya penyanyi cilik namanya Joshua. Sekarang jadi orang gede kan. Dulu Joshua. Apa itu nyanyiannya? Jeruk nggak makan jeruk. Memang ada jeruk makan jeruk? Ini kan nyanyian Joshua tuh. Masa ya jeruk makan jeruk? Nggak mungkin.
Nah, kalau seandainya jeruk bisa makan jeruk, itu hebat. Karena menurut penelitian jeruk nggak mungkin makan jeruk. Nah, kalau bisa makan jeruk, nah ini bukan sembarangan ini. Ya. Nah, itulah mukjizat. Padahal mukjizat Quran udah ada. Itu lebih dari apa yang mereka minta itu Al-Quran. Masya Allah. Kan mukjizatnya Al-Quran bukan hanya dari sudut keindahan bahasa. Apanya aja mukjizat Quran itu. Kandungannya macam-macam ya. Apalagi kalau Nabi yang nerima mukjizat itu seorang yang buta huruf. Ya, kagak bisa baca, nggak bisa tulis. Bisa menyampaikan ayat. Bukti kalau ayat yang disampaikan oleh Nabi bukan buatan Nabi, wahyu dari Allah yang nerangin ya mana yang benar, mana yang tidak benar, kan begitu. Nah, tapi mereka masih menuntut yang lain-lain. Padahal ini yang sudah terbesar masih ada. Itu dalil bahwa mereka itu keras kepala tuh, ta'anud. Ya. Apa yang mereka nuntut sama Nabi? Kanakoh tuh. Berarti mukjizatnya Nabi Soleh. Keluarin apaan? Onta dari gunung. Nah, ya kan Masya Allah Quran lebih daripada itu. Al-Asa, seperti Nabi Musa ngelempar tongkat jadi apa ya? Ular. Ada lagi minta Maidah seperti mukjizatnya Nabi Isa. Ya. Minta turunin hidangan. Ya, hidangan siap santap dari langit. Nah, siapa nih? Ya. Nah, mandi berikut kambing guling dari langit. Kan yang kagak itu mintanya. Ya seandainya mereka ini umat-umat dulu saat diminta oleh umat diturutin. Seperti apa tadi? Onta diturutin. Apa tadi itu? Diturutin. Apakah setelah diturutin mereka itu beriman? Ya kagak. Jadi cuman hanya sekedar apa itu, ya. Nah, makanya waktu zaman Nabi nggak diturutin. Seandainya diturutin pun sama seperti umat dulu, ya. Wa akhbaru annahum, Allah Ta'ala ngasih tahu melalui Al-An'am, mereka itu bodoh tuh. Li sapahihim la ya'lamun tuh. Mereka itu bodoh, minta itu bukti mereka itu bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Seandainya mereka diturutin, Allah turutin permintaan, mereka tidak beriman. Seandainya tidak beriman, turun apa? Azab. Ini minta seperti itu nunjukin mereka itu bodoh. Kenapa bodoh? Karena apabila diturutin, mereka kaya dulu. Apabila kaya dulu, pasti diapain? La ajalahumul bil iqab. Niscaya Allah akan segerakan azab. Kan bodoh namanya. Minta sesuatu yang Allah murka. Nah, bodoh itu. Qala ta'ala hikayatan anhum, Allah berfirman mengkisahkan mereka. Apa kata Allah? Qalu laula nuzila alaihi ayatan mir rabbih. Kata mereka nih orang musyrik Nabi Muhammad, kalau seandainya Allah Tuhan ente nurunin ayatan atau mukjizat seperti umat-umat dulu gitu, ayatan yang datang dari Tuhannya. Maksudnya minta mukjizat yang pernah dulu ya, umat-umat dulu ya, didatengin melalui rasul-rasulnya gitu tadi itu. Allah Ta'ala suruh jawab. Kata Allah pada Nabi Muhammad, "Qul innallaha qadirun ala yunazzila ayatan." Allah Maha Kuasa menurunkan, memberikan apapun yang kau minta. Allah Maha Kuasa. Ya. Tetapi kenapa Allah enggak turutin? Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Mereka itu kebanyakan ya tidak tahu. Tidak tahu kan bodoh. Apa itu tidak tahu bodoh? Seandainya turun ya, dikabulkan, ya diturutin permintaan, mereka enggak beriman. Allah udah tahu mereka enggak beriman. Kalau mereka enggak beriman, akibatnya apa? Turun azab. Nah, itu kan berarti minta sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri. Bodoh berarti. Wa qad zada Al-Qur'an fil bayan an tughyanil musyrikin. Al-Qur'an terus ya, melalui suratul An'am ini maksudnya ini berkelanjutan menambah
menambah keterangannya, menerangkan tentang tughyanil musyrikin, artinya kesesatan mereka itu. Wa daraba lahum masalan, dan Allah mencontohkan kebodohan mereka, wa qillati fahmihim, dan ya sedikitnya pemahaman mereka, ya sama dengan bodoh. Diumpamakan kebodohan mereka itu yang tidak mau menerima petunjuk, diumpamakan bil asam, bagaikan orang yang budak. Budak, ya. Ya, tuli budak, ya. Asam. Itu allazi la yasma, yang tidak dengar, padahal kupingnya dengar. Berarti di sini lebih budak daripada budaknya telinga. Ya. Jadi yang tidak mau nerima kebenaran itu bagaikan orang budak. Ya. Sumun bukmun, kalau yang di Al-Baqarah sumun. Ya. Nah itu budak la yasma. Wal abkam, bisu. Ya. Bisu ganggu. Ya. Abkam allazi la yatakalam, yang tidak mau ngomong. Nah ini mereka sebetulnya bisa ngomong, tapi nggak ngomong, maksudnya nggak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, bagaikan orang bisu yang tidak mau mengakui kebenaran. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi umpama mereka bagaikan orang budak, orang tuli, orang bisu. Wa huwa ma'ahadza, di samping tuli bisu ada lagi nih buta tadi tuh, ya. Wa huwa ma'ahadza fi zulumat, mereka itu dalam kegelapan, jadi matanya nggak lihat. Jadi ada berapa itu? Ya. Kupingnya apa tadi budak, lidahnya bisu, matanya apa? Buta tuh. Nah, yang kayak model begini kira-kira bisa nggak nih diajak jalan yang benar? Nggak bisa, ya. Kalau hanya mata aja masih bisa, ya. Kalau budak aja kan kayak begini, orang budak, ya bisa. Nah, iya, kayak syarat. Udah tuli, udah budak, nggak apa lagi? Bisu. Nah itulah diumpamakan seperti itu, ya. Pakai payah tadi mislu ada ila tarik, bagaimana mungkin orang yang kayak model begini nih, model begini apa? Udah tuli, udah budak, ya, buta lagi, kira-kira bisa nggak diajak? Ya? Bagaimana? Kira-kira bisa nggak diajak yang benar? Nggak bisa. Nah itulah perumpamaan mereka seperti itu, ya. Jadi Al-Quran ketika nerangin ini dengan berbagai macam cara, dengan dorbul amsal namanya ini namanya dorbul amsal, diumpamakan bagaikan. Ini maksudnya supaya mudah dapat dipahami, ya. Di samping keterangan bisa juga menggunakan dorbul amsal, ya, itu, ya. Jadi apa itu dorbul umpama gitu. Tidak lain tujuannya supaya gampang tolabul ilmi fistiwar kan naksi alal hajar gitu kan. Itu umpama juga nuntut ilmu pada waktu masih apa? Kecil, bagaikan orang yang menulis atau memahat di batu. Nah itu kan umpama, bukan artinya orang yang nuntut ilmu waktu kecil bagaikan orang umpama gitu maksudnya, ya. Apa perumpamaan, apa maksudnya di sini? Apa yang dimaksud di sini? Kalau orang menuntut ilmu ngapal sejak kecil itu susah hilang gitu maksudnya. Tapi kalau kita udah tua, ngapa itu? Cepet hilang. Ya, ada namanya batu tulis. Mana itu batu tulis? Di Bogor. Batu tulis bukan artinya batu ditulis, diapain tuh? Dipahat, ya. Dipahat berupa huruf, ditimpa hujan, ditimpa apa, biasa itu batu, ya itu. Tapi kalau ente tulis pakai tulisan, ya kena hujan nggak apa? Nah, ya, jadi belajar pada waktu masih kecil
itu apa tuh? Nggak akan lupa gitu, bagaikan orang memahat di mana. Nah itu contohnya dorbul amsal. Baik. Au yakhruj mimma huwa fihi minadh dhalal. Nah, bagaimana mungkin kalau orang punya sifat seperti tadi itu enggak dengar, enggak ini, bagaimana bisa diajak jalan yang benar? Bagaimanapun dia enggak akan bisa apa? Yakhruj ya. Mimma huwa fihi. Dia enggak akan bisa keluar daripada kesesatannya gitu. Kalau memang orang seperti itu tadi, budak, tuli, buta ya. Nah, itulah firman Allah Azza wa Jal yang ada dalam surat Al-An'am ini. Apa itu kata Allah? Walladzina kazzabu bi ayatina. Nah, mereka yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka yang mendustakan ayat-ayat kami. Sumun. Sumun artinya bagaikan orang apa itu tadi? Orang tuli. Wa bukmun, bagaikan orang bisu. Fi zulumat, dalam kegelapan. Ya. Jadi udah ini kalau di dalam ilmu balaghah ada kaf itu. Asalnya kasumin wa kabukmin. Ya. Ada kafnya itu. Masaluhum kamasali. Kalau ini enggak pakai kaf, udah langsung sumun bukmun. Usahakan-akan kalau menyerupai kan masih ya. Orang yang diserupai itu masih dikitan daripada yang itu masih dikitan. Ya. Muhammadun kal asad, karena Muhammad ini orang yang berani, diumpamakan bagaikan apa? Macan, ya kan? Ada kaf tuh kan? Muhammad keberaniannya bagaikan apa? Singa, gitu ya. Tapi tetap aja singa lebih berani daripada siapa? Muhammad. Itu namanya pakai kaf. Tapi kalau kafnya dibuang, Muhammadun asadun, bahkan Muhammad tuh lebih daripada asad itu kalau nggak pakai kaf. Kalau pakai kaf masih singa itu masih lebih berani, tapi hampir nyerupai lah gitu. Tapi kalau nggak ada pakai kafnya nih, Muhammadun asadun, ya. Nabi Muhammad diumpamakan bagaikan bulan purnama. Tola'al badru. Muhammad asalnya Muhammadun kal badri. Ya, karena Nabi Muhammad lebih indah ya daripada bulan purnama sehingga kafnya hilang. Tola'al badru alaina. Nah, seperti ini juga nih. Mereka itu bukan seperti orang buta, mereka memang sungguh buta, gitu. Sungguh bisu, ya. Sungguh tuli gitu. Kena kapnya nggak pakai itu, langsung sumun bukmun fi dzulumat. May yasha'illahu yudlilhu. May yasha'illahu yudlilhu. Hamba yang Allah kehendaki, ya, niscaya mereka akan sesat. Karena mereka memilih jalan. Bukan artinya Allah sesetin. Karena mereka memilih jalan yang sesat, udah dikasih ini masih tidak juga nerima. Nah, mereka kan berarti yang mereka inginkan kesesatan. Ya Allah kasih, ya. Tetapi wa may yasha yaj'alhu ala siratim mustaqim. Dan hambanya yang ingin dapat petunjuk itu. Kalau yang tadi kan hambanya itu yang ingin sesat. Karena keinginan mereka sendiri Allah sesetin. Allah nggak paksa, enggak. Sebaliknya, yang hamba yang ingin dapat petunjuk tuh, ya ja'alhu ala siratin mustaqim. Allah tunjuki jalan yang lurus. Jadi kalau yang benar itu selalu jalan yang lurus. Ihdinas siratal. Yang benar selalu jalan yang lurus. Yang salah selalu jalannya apa? Belok-belok. Kenapa? Kalau orang jalan belok-belok, nyasar, tahu nyasar. Mau ke sini akhirnya nyasar. Nah, tapi kalau jalan lurus itu, makanya kan mereka itu meniru-niru kita, bilang juru selamat. Tuh,
dia itu juru selamat gitu kan. Nah itu kan berarti kalau ente mau jalan yang lurus, ya ngikutin ini nih, kan berarti niru-niru kita. Padahal jalan yang bisa menyampaikan ke keselamatan hanya satu. Ya itu apa? Ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lurus bisa menyampaikan kepada tujuan, tidak nyasar. Nah sekarang apa yang ingin dituju? Semua kita ini semua pada jalan menuju satu arah yang masing-masing ingin, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu ya bahagia di akhirat, bahagia di dunia akhirat. Nah, itu siratul mustaqim. Nah inilah jalan menuju siratul mustaqim, bukan jalan yang kalau yang lain tuh subul fatafarraqu bikum an sabili. Kalau siratul mustaqim satu lurus. Baik, nah ini saja. Nah, mari sama-sama kita tutup majelis kita dengan Al-Fatihah mengawali tahun 2024. Semoga Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.